Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama kita muliakan, kita hormati orang tua kita, imam kita, abah yang hari ini bisa berhadir bersama kita. Sama-sama kita hormati, kita muliakan tengku, asatis, ustadz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta yang sama-sama kita cintai, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, barokahnya, sehingga malam ini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan saya dijumpakan oleh Allah. Jadi bukan karena panitia atau bukan karena mau saya, tapi yakin dan percaya sebelum ini semua Allah ciptakan, hari ini Allah telah menentukan, menjodohkan kita untuk bertemu. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jadi teladan, yang jadi contoh baik atau buruk manusia, layak tidak layak masuk surga, dapat atau tidak ridha Allah. Itu contohnya Rasulullah, bukan Atta Halilintar. Paham Glenn? Kalau mau nengok dapat ridha Allah, bukan yang dicontoh Raffi Ahmad. Paham Glenn? Tapi yang dicontoh adalah Rasulullah. Kalau dibilang yang masuk surga harus yang ganteng-ganteng, berarti saya nggak masuk surga, Bu. Karena saya nggak ganteng. Yang masuk surga harus yang kaya-kaya, mobilnya banyak, berarti yang masuk surga cuman pejabat, artis, DPR, bukan kita. Tapi yang masuk surga itu contohnya adalah Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami dan adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Tengku kita tadi, benar. Alhamdulillah, Bu. Kita tahun ini 2 minggu melakukan kegiatan roadshow keliling Aceh. Dari mulai awal itu dari Langsa menuju Lok Sumawi. Sebenarnya targetnya sampai ke Banda. Tapi apalah daya, Lok Sumawi terlalu cinta. 2 minggu nggak cukup untuk keliling Lok Sumawi. Terakhir di Banda nggak jadi. Karena 2 minggu habis semua di sini. Alhamdulillah. Dan ini saya lupa titik keberapa. Cuman hari ini ada 4 lokasi. Pagi tadi 3 sampai siang. Malam ini 1.
Besok ada 4. Pagi 2, lepas zuhur 1, lepas asar 1. Lepas isya saya berangkat balik ke Medan. Jadi alhamdulillah luar biasa, barokah betul tanah Lok Sumawe ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking udah seringnya saya keliling, saya tanya dulu sama adik-adik. Yang udah pernah jumpa, angkat tangan. Tinggi. Jumpa di mana kita? Sekolah mana? Apa? Sekolah Sukma, berarti tadi pagi. Iya, Masya Allah. Lagi tinggi. Jumpa di mana? Hah? Di situ ya. Di situ katanya. Tinggi, jumpa di mana? Min 1 cunda. Masya Allah, tinggi yang perempuan di mana? Min 1 cunda juga. Masya Allah. Apa? Oh, min 4 lagi. Di mana? Min 1 cunda juga. Yang udah jumpa, mau jumpa lagi apa enggak? Jumpa di mana? Min 1 cunda juga. Yang udah jumpa, mau jumpa lagi enggak? Bu, ibu udah pernah jumpa, Bu? Udah, Bu? Belum ya? Masya Allah, enggak apa-apa. Saya kebetulan karena beberapa sekolah alhamdulillah dari TK, RA, SD, Min, Dayah juga. Kemarin sempat ke Dayah. Dayah apa, Ustaz? Farul, Ustaz Farul. Ulumuddin pernah, Raudhah. Nah, Dayah Raudhah naik ke atas juga pernah. Jadi mungkin teman-teman, adik-adik beberapa sudah ada yang kenal. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin kepada asatiz, orang tua kami, ustadz-ustadz, tengku sekalian. Kalau dalam penyampaian materi, nanti sedikit berbeda daripada ustadz atau da'i-da'i pada umumnya. Karena kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, konsep saya untuk menyampaikan syiar atau sirah itu dengan metode berkisah atau bercerita. Dan pasarnya remaja dan anak-anak. Tapi bukan berarti orang tua tak boleh duduk, tak bisa menikmati. Enggak, bisa juga menikmati. Yang enggak bisa nikmati, kalau anak-anak duduk di majelis orang, anak-anak duduk di majelis orang tua, apa yang terjadi sama anak-anak, Bu? Gaduh, ngantuk, lari, berantem, kamar mandi, ya. Tapi kalau majelis anak-anak, orang tua ada mau lari, Bu? Enggak ya, Bu ya? Enggak, karena kita orang tua yang udah lebih waras, udah ngerti. Anak-anak enggak ngerti. Yang kedua, sebelum dilanjutkan, ada beberapa aturan. Saya berharap kalau ada konsumsi mohon tidak dikeluarkan sampai kelar saya duduk di depan sini. Udah habis? Udah habis? Ya Allah. Baru datang udah habis. Masya Allah. Anti ya, Bu, ya nggak boleh. Kenapa? Ini kita majelis ilmu. Beda sama orang tua, bisa dengar sambil makan. Anak-anak enggak. Ini perkara satu ada risol dengan kawannya nggak punya risol bisa begaduh. Ih. Dia punya risol, Ustaz, awang ada, nggak mau risol. Gaduh. Dia roti coklat, awang nggak mau roti coklat. Gaduh. Belum lagi nanti sampahnya. Jangankan perkara kue beda. Bu, perkara minum, begini. Sama rasanya. Sama bentuknya. Sama. Tetap begaduh juga. Bang. Perkara pipet. Berebut pipet, satu ambil pipet, dicucuknya punya kawannya, padahal belum minum. Lama kali Ustadz tuh balikannya, gigitnya, semprotnya, kan? Iya. Nah, jadi hati-hati, Bu, ya.
Kalau anak-anak ini, Bu, nggak usah sanksi, Bu. Nggak usah Ibu kasih makan, aman. Selagi mereka main. Ada sejarahnya anak-anak minta makan pas lagi main? Nggak ada. Kalau udah main, mancing, naik sepeda, nggak ada minta makan. Yang minta makan itu orang. Maulid, yang minta makan itu orang tua. Anak-anak nggak peduli. Yang penting jumpa sama kawan, bisa nampil, paling makan kue. Udah. Anak-anak muda sebenarnya. Tapi kita harus paham, ini namanya metode pendidikan. Metode belajar ataupun metode ceramah. Akan beda audiensnya bapak-bapak, ibu-ibu sama anak-anak. Akan beda guru TK dengan dosen di kampus. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, orang tua kami, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan adik-adik, mohon maaf sekali lagi kalau nanti dalam penyampaian sedikit berbeda. Adik-adik, kalau dibilang adik-adik semua jawab siap. Adik-adik, siap. Sekali lagi, siap. Lebih keras, siap. Kita kenalan dulu. Siap? Siap. Nama saya Andi Rahim Pardomuan Siregar. Tahu kalian Siregar? Tahu kalian Siregar? Dandanya saya datang dari mana? Dari Medan. Tahu kalian Siregar? Di Medan, Bu, kalau ibu ke Medan, ada tengok Ustadz marganya Siregar, itu biasanya agak kacau dikit. Karena Siregar orang Medan ada kepanjangannya. Sinting Recok Garang. Makanya nanti kalau ustadz-ustadz di Medan kalau udah marganya Siregar, 1, matanya melotot. 2, urat lehernya narik. 3, suaranya kenceng. Kan? Cuman adik-adik, karena ini jumpa anak-anak, saya agak baik budi sih. Ya nggak boleh keras-keras sama anak-anak. Adik-adik cukup panggil saya sebagai Kak Andi. Siapa? Andi. Siapa? Andi. Siapa? Andi. Kalau ditanya jawab dengan kuat. Kak Andi. Siapa nama kakak yang di depan? Andi. Siapa nama kakak yang di depan? Andi. Coba lihat senyumnya. Lihat gayanya. Siapa nama kakak yang di depan? Dani. Kalau kau senang hati sebut Allah. Allah. Kalau kau sedang susah sebut Allah. Allah. Kalau kau bahagia ataupun menderita, kalau kau anak hebat sebut Allah. Allah. Sekali lagi. Allah. Lebih kuat. Allah. Lebih keras. Allah. Makin keras. Allah. Lebih pelan. Pelan lagi. Lebih pelan. Makin kecil. Ya, alhamdulillah. Artinya apa? Yang pertama, kalau orang beriman, begitu dikasih hadiah, begitu dikasih nikmat, dikasih bahagia, bibirnya bukan bilang hore. Tapi tetap yang dia ucapkan pertama kali adalah Allah. Alhamdulillahirabbil. Lagi susah. Bukan ngamuk, bukan marah-marah, bukan menghujat. Tapi tetap yang pertama dia ingat tetap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar. Faham adik-adik? Faham adik-adik? Baik, siap dengar cerita? Siap dengar kisah? Kira-kira mau sampai jam berapa? Jam berapa Ustaz? Kira-kira Ustaz? Sampai jam 1? Oh, kira. Ada yang mau sampai jam 1 angkat tangan? Siap? Yang siap sampai jam 3 pagi? Siap? Betul? Iya, mantap. Kalian aja. Aku pulang. Besok pagi jam 7 mau ngisi di Min 3. Sama SD 11. Kalian aja.
Ya. Oke, kata Ustadz 1 jam. Bukan jam 1, Ustadz. 1 jam. Siap? Siap, Bu? Ibu-ibu mau sampai jam berapa? Mau jam 1, Bu? Oh, mau. Bismillah. Ayo adik-adik, lomba duduk yang rapi. 1, 2, 3. Kita mulai ceritanya. Al-Kisah. Hari ini saya coba mengkisahkan salah satu sahabat Rasulullah. Yang sudah pernah dengar adik-adik tetap duduk diam dan mendengarkan. Yang belum dengar tetap duduk diam dan mendengarkan. Seorang anak kecil, sahabat Rasulullah yang pernah menitikkan air mata gara-gara Rasulullah diusir. Kita mulai ceritanya. Dulu Rasulullah SAW berdiri sedang menyiapkan pasukan para sahabat untuk berperang. Nama perangnya Perang Badar. Para sahabat berbaris. Ada yang megang pedang. Ada yang megang panah. Ada yang megang tombak. Saat semua sedang berbaris, dari kejauhan di sana ada debu yang banyak semakin mendekat ke arah pasukan Rasulullah. Ternyata yang datang adalah pasukan dengan kendaraan kuda. Datang dari sana. Udah. Dari sebelah kiri datang juga pasukan naik kuda. Dari belakang datang pasukan naik unta. Dalam perang Badar, sejarahnya pasukan berkuda ada 2 ekor. Berapa ekor? 2. Pasukan unta ada 70 ekor. Berapa unta? 70 ekor. Perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah. Tahun berapa? Tahun berapa? Tiba-tiba dari belakang Rasulullah datang seorang anak kecil usianya 12 tahun sembari berjalan membawa sebilah pedang yang panjang. Pedangnya panjang, besar, tinggi. Itu, Bu, kalau pedangnya ditegakkan lebih tinggi lagi pedangnya daripada orangnya. Pedangnya kebesaran. Tapi dia tetap pegang gini. Jumpai Rasulullah. Dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mau ikut perang." Udah bawa pedang ya Rasulullah. Aku ingin berdiri di depanmu, menjagamu, melindungimu, sama kayak sahabat-sahabat yang lain ya Rasulullah. Anak ke 12 tahun mau ikut bawa kebesar. Dek, anak kecil ini mau ikut perang, membuat wajah Rasulullah langsung berubah. Jadi senyum. Kenapa? Karena Rasulullah bangga sekaligus lucu. Anak kecil mau ikut perang. Ya Allah.
Terakhir apa? Rasulullah nggak marah. Anak kecil ini mau ikut perang, nggak marah Rasulullah. Rasulullah senyum, lalu Rasulullah menundukkan badannya, menyamakan tinggi badannya dengan tinggi anak kecil itu. Karena ini cara Rasulullah untuk mendidik dan memuliakan anak kecil. Lalu apa? Rasulullah memegang, mengelus kepala anak itu. Masya Allah. Mau ikut perang. Punggungnya juga, Masya Allah. Anak kecil yang dipegang kepalanya, yang punggung pundaknya dirangkul sama Rasulullah, senang ya. Ya Allah. Ini Bu, kalau orang Medan bilang, Dek, orang Medan bilang, ini namanya krea. Tahu kalian krea? Tahu nggak? Krea itu sok jago. Misal, di simpang sana ada preman, betatung, sambil merokok. Misalnya kan. Datang anak kecil bawa batu, jumpai preman yang gede-gede ngajak gaduh. Apa kau? Iki kau dari sini. Apa? Ini namanya krea. Anak kecil ini juga masih kecil, udah bawa pedang kebesaran pula, ya Allah. Mau ikut perang juga. Dipegang sama Rasulullah, dia senang dan bahagia. Siapa orang yang tidak mau dan tidak senang dipegang Rasulullah? Anak ini. Lalu Rasulullah berkata, wahai nak, siap ya Rasulullah. Setelah ini engkau pulanglah ke rumahmu. Pulang ya Rasulullah. Iya. Aku mau ikut perang. Enggak. Pulang ke rumah. Bu, begitu disuruh pulang, Dek, matanya basah menitikan air mata. Karena dia udah rapi dan keren-keren, tapi disuruh pulang sama Rasulullah. Saking sedihnya, perang yang dia angkat dengan gagah, langsung loyo. Dia seret ke tanah sambil nangis. Nggak dikasih. Di sampingnya ada ibunya bernama An-Nawar. Siapa ibunya? Siapa ibunya? An-Nawar ibunya juga nangis. Kenapa? Karena melihat anaknya ditolak sama Rasulullah. Kok kayak gitu? Padahal kalau anaknya ikut perang, anaknya bisa mati. Tapi ini anaknya selamat kok nangis. Karena zaman dulu, untuk menunjukkan rasa iman dan cinta kepada Rasulullah, salah satunya adalah ikut berperang. Jadi ini orang tua mengantarkan anaknya kepada Rasulullah, pergi kau ikut perang. Bu, berani ngantar anaknya pergi mati, Bu? Berani nggak, Bu? Berani nggak, Bu? Berani nggak, Bu? Enggak. Zaman sekarang nggak ada yang sanggup mama ngantar anaknya untuk jihad. Enggak. Jangankan untuk pergi mati. Pergi mungkin kalau kita punya anak gede, besar, pergi kuliah keluar kota atau keluar negeri. Ece-ecenya, kan? Begitu di tempat bus atau di bandara, anaknya mau pergi. Mak, aku pergi dulu untuk sekolah, Mak. Maunya tuh. Anakku. Kalau film India ada musiknya. Begitu. Padahal anaknya mau pergi sekolah. Belum lagi nyampe ke kampus udah ditelepon. Udah sampai mana kok nak? Masih di bus aku, mah. Belum lagi aku pergi. Oh iya. Iya Bu, cuma zaman sekarang tak ada lagi jihad perang begitu. Maka orang tua mengantarkan anaknya untuk jihad belajar. Jadi antarkan anaknya ke balai pengajian. Alah capek kali nanti dia ke Andi, pagi udah sekolah. Pulangnya sore jam 3, udahlah tidur aja deh sampai maghrib. Iya Allah Bu, kira surga murah kali. Kan? Biarkan dia capek tapi dalam dakwah Islam. Jangan pula dia senang
tapi dalam sebuah kemaksiatan. Balik lagi. Pulanglah si anak ini dengan ibunya yang bernama An-Nawar. Nyampe ke rumah. Sampai ke rumah, si anak terus nangis. Minta sama mamanya supaya dia bisa dekat sama Rasulullah. Pertanyaannya, anak-anak kalian diam. Paham? Jangan menjawab bibir kalian. Paham? Paham? Mau saya tanya dulu mamak-mamaknya. Bu, siapa nama anak kecil ini, Bu? Kacau kita. Tengok kanan. Dalam hati, Kak Andi nih, kok mamak-mamak pula yang kena? Kan tuh anak-anak. Bapak-bapak nggak ditanya. Kenapa sih mamak-mamak jadi korban? Kalau bapak-bapak yang kena, nanti aku tak diundang lagi, Bu. Jadi mamak-mamak aja yang kono. Tahu, Bu? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Siapa namanya? Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Siapa, Dek? Zaid bin Sabit. Siapa? Berapa umurnya? Perang apa yang mau dia ikuti? Berapa pasukan kuda? Berapa pasukan unta? Kapan perang Badar terjadi? 2. Ini dia, Bu. Ya kan, Bu? Kenapa? Karena anak kita ikut ngaji. Kalau anak kita tak ikut ngaji, udahlah aku tak tahu. Anakku juga tak ikut ngaji. Suamiku asik kerja. Ya Allah. Tak kenal kita. Maka keuntungan anak-anaknya diantar ngaji kemari. Anak-anak, apa yang dapat ilmu dari tempat ngajian, ceritakan sama mama. Mak, tadi aku belajar ini. Mak, saya belajar itu. Mama dikasih tahu sama anak, jangan pula marah. Kau pula mengajari aku, ha? Kau pikir kau lebih pandai? Aku yang melahirkan kau, nak. Kalian juga bilangnya bagus-bagus. Paham? 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 Bilang sama ayah juga bagus-bagus. Ya, kata Tengku tadi tempat ngaji. Sholat, ya. Jangan ayah di warung aja. Itu azan, ya. Kata Tengku, kalau nggak dijawab azan itu, lebih bagus telinganya ditetes sama besi panas, ya. Oh, langsung keluar. Sreng! Jangan kau ngaji besok lagi. Enggak. Pelan-pelan bilang sama ayah. Ya nak ya, bisa? Bisa? Balik lagi. Siapa tadi nama budak tuh? Zaid bin Sabit. Bu, Zaid bin Sabit dia galau. Gara-gara ditolak, gara-gara diusir, gara-gara nggak dikasih ikut sama Rasulullah. Adik-adik pernah nangis gara-gara nggak dikasih ikut pergi? Nggak, mama sama ayahnya mau pergi, kalian mau ikut nggak dikasih. Nangis nggak? Pernah nangis? Kalau di Medan banyak gitu. Mama sama bapaknya hidup di kereta, reng. Keluar anaknya dari rumah, mak mau kemana? Mau ke Paja. Ikut mak. Enggak. Ikut mak. Enggak, rumah aja. Ikut mak. Terus mamanya bilang, yaudah kalau mau ikut, pergi masuk, mandi dulu. Begitu masuk kamar mandi, buka celana, buka baju, mama sama ayahnya pergi. Ngamuk, nangis. Dari mulai mamanya pergi sampai pulang. Guling-guling dah. Cakar dinding kalau bisa. Ini anak kecil juga gitu. Rasa cintanya kepada Rasulullah tapi nggak diizinkan untuk dekat. Dia nangis terus menerus. Bukan nangis dalam kezaliman, tapi nangis dalam keimanan. Apa itu? Dia terus berpikir bagaimana cintaku ini, rasa rinduku ini betul-betul nyampe kepada Rasulullah. Akhirnya dia punya ide. Dia jumpai ibunya.
Wahai ibunda, iya. Aku ingin dekat sama Rasulullah. Tadi disuruh pulang. Nggak boleh ikut. Iya ibunda, tapi aku udah ada caranya. Apa caranya? Ada dua ibunda. Apa itu? Yang pertama, dengan kepintaranku. Yang kedua, dengan hafalan Quran. Ibunya nanya, wahai Zaid, berapa hafalanmu nak saat ini? Zaid menjawab, wahai ibunda, di usiaku yang 12 tahun, aku telah menghafal 17 surah. Berapa? Berapa? 17 surah. Kenapa 17 surah bukan 17 juz? Karena belum ada yang tulis Al-Quran. Nanti kita lanjut ceritanya di ujung. Ibunya senang. Ini mama-mama kalau anaknya berprestasi, Masya Allah. Kalau bisa satu kampung tahu. Ya kan, Bu? Biasa ke Kedai, belanja sambil cerita. Anakku begini. Ini An-Nawar juga gitu. Dia bilang sama saudaranya, wahai saudaraku, aku punya anak namanya Zaid bin Sabit. Kecil 12 tahun, pintar, 17 surah dihafal. Dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Terus, terakhir, nyampe ke telinga Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu panggil Zaid bin Sabit kemari. Zaid bin Sabit duduk depan Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, wahai Zaid, bacakan hafalan Quranmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan sama Zaid bin Sabit, Bu. Wajah Rasulullah secara perlahan berubah. Jadi senyum. Kenapa? Karena ternyata bacaan Zaid bin Sabit membuat hati Rasulullah bahagia dan bangga. Gara-gara anak kecil sudah belajar Al-Quran, bahkan sudah mau dan bisa menghafal Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai Zaid, bacaanmu tepat, bacaanmu sesuai dengan yang kubaca, makhorijul hurufmu benar, bahkan bacaanmu begitu indah, seperti bintang di malam hari. Wih, Zaid senang gak dipuji sama Rasulullah? Senang gak dipuji sama Rasulullah? Ini anak kecil, Zaid bin Sabit juga senang. Lalu Rasulullah berkata, wahai Zaid, siap ya Rasulullah? Yes. Rasulullah suka. Setelah ini engkau pulang ke rumahmu. Pulang ya Rasulullah? Iya. Kok pulang lagi? Aku pengen dekat denganmu ya Rasulullah. Engkau pulang dapat PR. Dapat tugas. Apa tugasnya ya Rasulullah? Pergi engkau belajar bahasa orang Yahudi. Bahasa Ibrani. Mengapa kau harus belajar bahasa Yahudi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hei Zaid, aku tidak tahu apa dikatakan orang Yahudi tentangku. Aku tidak mengerti apa mereka hina tentang agama ini. Dan aku juga pengen ngirim surat untuk mereka. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Engkau Zaid, anak kecil, pintar dan jago menghafal Quran, membuatku bangga. Pergi, belajarlah untukku. Wih. Adik-adik dapat PR, dapat tugas, senang apa sedih? Dapat PR, dapat tugas, senang apa sedih? Ya Allah. Kenceng amat sedihnya. Senang apa sedih? Yang bilang senang angkat tangan. Yang bilang sedih angkat tangan. Kenapa kalian sedih nak? Baya Allahu Akbar. Capek. Kenapa kalian sedih? Dengar. Zaid bin Sabit dikasih PR sama Rasulullah, dia senang. Kenapa? Karena PR-nya itu dia tahu untuk agama Islam, untuk Rasulullah,
belajar menghafal Qur'annya untuk Rasulullah. Zaid bin Sabit belajar bahasa orang lain. Dek, dia pulang nulis, baca, dengar, nulis, baca, dengar, nulis, baca, dengar, nulis, baca, dengar, nulis, baca, dengar. Cuma 15 hari, Bu. Cuma 15 hari kalah les-les bahasa Inggris. Ikutan les bahasa Inggris 3 bulan, jago berbahasa Inggris. Zaid bin Sabit cuma 15 hari belajar bahasa. Kenapa? Sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk Rasulullah. Udah kelar, udah pintar, dia balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, iya, aku telah belajar bahasa orang Yahudi ya Rasulullah. Oke, sekarang apa yang kata mereka bilang? Begini ya Rasulullah. Oh. Yang mereka bilang. Oh. Yang mereka bilang. Ambil kertas, tulis surat untuk mereka. Siap ya Rasulullah. Sejak saat itu, Zaid bin Sabit diterima sama Rasulullah, dekat sama Rasulullah, bukan karena kuat, bukan karena besar, bukan karena jago, tapi karena dua hal. Yang pertama kepintaran, yang kedua hafalan Quran. Yang buat Rasulullah jatuh cinta bukan pintarnya, tapi mendengar dan melihat bacaan serta hafalan dari Zaid bin Sabit. Wih. Mantap kan? Mantap gak? Rasulullah bilang, Zaid, engkau punya 2 tugas untukku. Siap ya Rasulullah. Yang pertama, Zaid bin Sabit menjadi translator. Jadi apa? Apa itu translator? Nyebutkannya udah terbelit-belit dah, Pak. Apa? Apa itu penerjemah? Supaya apa? Supaya tahu apa yang mereka bilang. Jadi Rasulullah dengan Zaid jalan sama. Kalau ada orang Yahudi, orang lain bicara, Rasulullah nggak ngerti, dibisikkan sama Zaid. Begini ya Rasulullah. Ada surat masuk, Rasulullah nggak bisa baca, dibaca, ditulis sama Zaid. Kira-kira kalau datang kemari, ada ulama dari Mekah atau Madinah, amin. Amin. Datang ke balai pengajian kita, dia duduk sini, takallam bil ghatil arabiyah. Fahimtum? Apa? Ya, apa yang fahimna? Dia duduk kemari kemudian ngasih daurah berbicara dengan bahasa Arab. Kira-kira kita ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada translator, orang yang menerjemahkan. Duduk di sampingnya apa duduk di belakang? Duduk di samping apa di belakang? Begitulah Zaid bin Sabit duduk di samping Rasulullah, menemani Rasulullah. Sama kayak Kak Andi tadi. Duduk di situ, penampilan teman-teman adik-adik. Pakai bahasa Aceh, Kak Andi nggak ngerti, cuman taunya puhaba. 2 minggu taunya cuman puhaba. Ya Allah. Terakhir Pak minta tolong sama Ustaz Nopri, Ustaz. Apa yang mereka bilang, Ustaz? Begini kan nih. Oh. Oh. Itulah tugas Zaid bin. Yang kedua, Zaid bin Sabit anak kecil, Bu, dia jadi orang satu-satunya yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, bukan Abu Bakar. Tapi siapa? Zaid bin Sabit yang sejak kecil sudah belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, juga pintar. Maka dek, kalian terserah mau suka apa. Kak, aku suka bahasa Inggris, terserah. Tapi tetap yang pertama dan paling utama, belajar dan menghafal Al-Quran. Kak, aku suka olahraga, terserah. Tapi tetap yang pertama, belajar dan menghafal Al-Quran. Kak, aku sukanya nyanyi, terserah. Tapi tetap yang paling utama, belajar dan menghafal. Faham? 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Bu. Siap nggak ngantar anak kita untuk jadi penghafal Quran, Bu? Siap. Siap nggak anak kita untuk kita antarkan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, Bu? Siap, Bu? Siap nggak, Bu? Kalau memang siap, sering-sering anaknya diusir dari rumah. Pergi kau ngaji. Tak mengaji kau kulibas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pergi kau ke masjid. Cuman jangan ribut kalian.
di masjid. Waduh, nggak boleh ribut di masjid. Kita ke masjid mau dapat amal, dapat ibadah. Gara-gara ribut kena bala kita nak. Paham? 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 Boleh ribut tapi di luar masjid. Siap sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Pergi keluar kalian. Sibuk main terserah. Tapi jangan di dalam masjid. Dan ini Bu, harus bisa terjadi kalau mama-mama sama bapak-bapaknya kerja sama. Ya Bu ya, kerja sama. Jangan cuma mama-mama aja yang nguruskan anaknya. Ini kan anak kita. Sama-sama kita buat, sama-sama kita didik, sama-sama kita jaga, sama-sama kita kasih makan. Jadi sama-sama juga dibawa ke surga atau mau dibawa ke neraka. Cuma ini tadi, ibu-ibunya juga harus pandai mengambil hati suami. Ya kan? Jangan merepet. Masak nasi goreng pagi-pagi, masaknya sambil sholawatan. Salatullah, salamullah. Goreng ikan juga. Ala Rasulillah. Jangan pula, bang, bangun kau bang. Udah jam 8 nih, jangan sambil merepet Bu. Supaya apa? Pakai salawat supaya barokah. Nggak cuma enak doang, tapi ada syafaat di situ. Ibu-ibunya juga harus ngerti keadaan suaminya. Ada sebuah cerita. Ini Rasulullah dapatkan wahyu pertama di Gua Hiro. Selama 3 tahun berturut-turut setiap bulan Ramadan, Bu, Rasulullah diam diri. Dalam Gua Hiro. Mikirkan umat, mikirkan rakyat. Satu malam dipeluk sama Jibril. Kalian lagi duduk diam di kamar gelap-gelap sendirian. Tiba-tiba dari belakang. Dipeluk. Takut nggak kalian? Terkejut nggak? Rasulullah juga gitu. Manusiawi. Keringat dingin Bu. Keringat jagung. Keluar dari Gua Hiro. Lari dia. Tek. Nyampe ke rumah. Dibuka sama istrinya Khadijah. Apa kata Khadijah Bu? Kira-kira kalau kita jadi istrinya, pulang suami kita tengok keringat dingin, pucat, bibirnya gemetaran, mukanya, badannya gemetar, apa yang kita bilang? Dari mana kau bang? Kenapa kau kayak gini? Kenapa kau terlambat pulang bang? Iya kan Bu? Khadijah sedikit pun bibirnya nggak berkata apapun. Beda sama kita mama-mama kepo. Macam netizen. Lesti Bilar, Ria Ricis ditengoki. Ya. Ini Rasulullah dan Khadijah jadi contoh. Kalau kita tidak, suami pulang jam 5, telat setengah jam dikit. Nah, dia tanya, dari mana bang? Ngopi sama siapa tadi bang? Jam setengah 6, biasa pulang jam 5. Macet di jalan deh. Bang, Lok Sumawe dekat bang. Nggak ada macet-macet. Nah, biasa pulang jam 5, jam setengah 5. Ini pulang jam 5 nih. Setengah 5 udah di WA. Jam berapa abang nyampe rumah? Udah tahulah dia jam 5 aku pulang, ditanyanya lagi. Jam setengah 5, jam berapa abang pulang? Seharusnya apa? Pulang suami, disambut. Biarkan suami masuk dulu. Jangan ditanya apa cerita bang. Gimana tadi di kantor bang? Jangan. Cemana kebun kita bang? Jangan. Biarkan suami pulang. Biarkan dia mandi. Ya kan Pak? Duduk, sediakan kopi. Nggak ada kue, nggak ada nasi, ubi goreng pun jadi. Duduk sambil makan ubi. Udah tenang, udah nyaman, udah dingin suami. Baru ditanya, kenapa abang terlambat pulang? Gitu ya Bu? Bisa Bu? Bisa. Disambut suami dengan senyuman. Maaf cakap kalau baru masak ikan asin agak berganti wangi lah dikit pula kan. Nyambut suami. Dihidangkan kopi. Telat suami pulang. Jangan ditanya dari mana. Entahnya pula ada rapat mendadak. Jumpa kawan tiba-tiba. Nengok orang meninggal. Entahnya pula dia ada wirid tiba-tiba. Atau pergi kantor sama bosnya. Jangan langsung merepet. Pulang suami jam 10 malam. Masya Allah. Nggak ada kabar nih Pak. Tapi begitu nyampe kita ke rumah Pak, ya Allah, istri masih nyuguhkan kopi. Wow.
Langsung dalam hati, mantap juga ceramah Kak Andi ini. Jam 10 malam terlambat awak masih disuguhkan kopi. Oh, mandi kita. Duduk nonton TV, minum kopi. Masya Allah. Bebuyur pada mulut kita, Pak. Udah diracun, Pak. Karena jam 10 malam nggak pulang-pulang. Iya, baru pulang ya. Khawatir juga gitu, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Ini biasanya nggak pernah ini jam 10 malam ini masih bangun. Tiba-tiba nyiapkan teh manis sama kopi. Oh, sianida. Agak hati-hati. Cuman, begitupun ibu-ibu ini nggak minta banyak. Kan, Bu? Cuman satu. Seorang wanita paling pengen dan ingin untuk ditanya. Cemana tadi di rumah, Dek? Udahnya kau masak, Dek? Cemana anak-anak, Dek? Cuman itu. Kalau terlambat, cukup bilang, bentar ya, Dek. Jangan buat istri was-was. Iya kan, Bu? Iya kan, Bu? Kasih kabar. Kan punya HP. Kan, Bu? Kasih kabar. Cuman tahulah bapak-bapak ini. Kalau udah duduk minum kopi, terletak aja nih, Bu. Bunyi-bunyi kering. Alah, orang rumah balik kan. Begitu, Bu. Cuman permintaan wanita, istri itu nggak banyak. Wanita pengen didengar. Ya, wanita pengen didengar, pengen dipuji. Mama ini pengen ditanya sehat atau enggak. Udah tahu nyawa dia sakit. Ditanya juga sehat atau enggak. Paling sehat, sakit bang, agak batuk dikit adik bang. Alah, masuk angin sedikit aja. Makanya, Bu, menjaga romantis rumah tangga ini penting. Rasulullah dan para istrinya itu duduk makan sama. Sepiring berdua, segelas berdua. Awak juga sering gitu. Tengok tanggal, Pak. Kalau tanggal udah tua dikit, udahlah sepiring berdua. Romantis ya, Masya Allah. Sepiring berdua. Kalau kita perempuan, kita berumah tangga ini, baru-baru awal, ya Allah. Jalan. Tiba-tiba teplek kok dikit ketepak. Ya Allah, Dek, kenapa, Dek? Jatuh, Dek, Bang. Nggak apa-apa. Karena baru-baru berumah tangga. 10 tahun kemudian. Jatuh perempuan ketepek. Bang, adik jatuh. Di mana mata kau taruh? Jalan pun nggak bisa. Jangan, Bu. Ya, jangan, Pak. Tetap jaga romantis. Kalau bisa, macam pengantin baru nikah. Kenapa? Ini untuk menjaga amal ibadah kita. Berumah tangga itu, Masya Allah, Rasulullah dengan istri-istrinya. Ini Rasulullah romantis. Untuk apa? Untuk menjaga. Walaupun, Bu, bocoran sedikit. Rasulullah juga pernah pening, Bu, gara-gara nengok istri-istrinya. Serius, Bu. Rasulullah duduk, diam. Di sini ada Abu Bakar, duduk, diam. Datang Umar bin Khattab. Garang nggak, Bu? Garang. Datang dia, duduk juga. Rasulullah, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Duduk bertiga. Diam gini. Terakhir Umar bin Khattab, karena baru datang. Bicaralah dia. Ya Rasulullah, begini. Aku mau curhat ya Rasulullah. Ya, silakan. Aku lagi pening ya Rasulullah. Nengok istriku, udahlah dikasih makan, udah dikasih uang belanja, udah diginikan, tapi masih merepet juga ya Rasulullah. Apa yang terjadi, Bu? Rasulullah tertawa. Rasulullah tertawa, Abu Bakar juga tertawa. Umar terkejut. Apanya? Awak baru cerita udah ketawa. Terakhir Umar bilang, Abu Bakar, aku tahu kau tertawa karena nengok Rasulullah tertawa. Kalau Rasulullah nangis, kau pasti nangis. Rasulullah diam, pasti kau diam. Rasulullah tersenyum, kau pasti tersenyum. Aku tahu alasanmu kenapa ketawa. Ya enggak, aku tahu. Kenapa Rasulullah ketawa dengan ceritaku? Apa kata Rasulullah? Umar, Abu Bakar, kalian pikir kenapa aku dari tadi diam di sini? Aku juga pening nengok anak-anak kalian. Kenapa? Umar dan Abu Bakar, anak-anaknya adalah istri dari Rasulullah. Dari tadi Rasulullah diam juga pening nengok anak-anak orang ini. Orang ini cerita pening nengok istrinya. Apalagi aku. Begitulah kurang lebih. Kenapa? Karena wanita ini, Masya Allah, terbuat dari tulang rusuk. Jadi kalau keras dikit patah, lembek dikit awak, apa dia? Manja, jadi menjadi-jadi, Pak.
Maka setengah-tengah. Pulang kerja, suami yang capek ini punggung. Kenapa? Maklum, tulang punggung. Perempuan apa? Tulang rusuk. Sehingga yang sering sakit, hati. Hati. Ya, fisik jarang, tapi hati, ya Allah. Paham kalian, nak? Enggak paham kalian, ya. Itu tadi untuk mamak-mamaknya. Supaya Pak, jadi Rasulullah meninggalkan dua perkara untuk kita sebagai umatnya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnatul Rasul, sunnah Rasulullah. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah? Bila dikerjakan berpahala. Tak dikerjakan betul, tapi salah. Itu sunnah secara fikih. Semisal sholat duha, tahajud, apalagi sholat sunnah rawatib, dikerjakan pahala, tak dikerjakan tak apa-apa. Tapi yang Allah Rasulullah tinggalkan dua perkara ini bukan sunnah fikih, tapi sunnah secara ulumul hadis. Ma'udifu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, perkataan, perbuatan, ketetapan, diamnya Rasulullah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cara makan, cara jalan, cara ngomong, cara pakaian, cara bicara, cara tidur. Itu yang dimaksud dengan sunnatul Rasul. Gak ada sejarahnya siapa yang engkau makan dengan tangan kanan dapat pahala surga. Gak ada. Tapi karena kita tahu Rasulullah makan dengan tangan kanan, maka kita buat itu juga. Karena kita tahu Rasulullah sebelum tidur dia ngadap ke kanan. Walaupun gak ada jaminan pahala, karena kita tahu Rasulullah buat itu, maka aku buat begini juga. Itu yang maksud dengan sunnah. Paham kalian? Paham kalian? Ini Siregar Bu, sinting, recok, garang. Agak-agak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. 15 menit lagi, udah mau jam 10. Oke, sebelum saya akhiri, saya kemari bawa teman. Namanya si Alang. Siapa? 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 Yuk, panggil. Alang sini dong. Alang sini dong. Alang sini dong. Ya, tepuk tangan untuk si Alang. Masya Allah. Tolong kasih jalan. Sekali lagi. Alang sini dong. Alang sini dong. Iya, itu dia, nampak yang berdiri dekat kereta, yang baju hitam, itu yang baru parkirkan kereta. Nampak kan? Iya, bilang halo Alang. Ini Alangnya. Lomba duduk rapi. 1, 2, 3. Siapa yang rindu Alang angkat tangan. Rindu ke Andi apa Alang? Rindu ke Andi apa Alang? Ke Andi apa Alang? Start balik Medan start. Yuk ikuti kata-kata ke Andi. Alang. Oi. Oi Alang. 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 Sini. Kemari. Sini Alang. Kandi bicara dulu sama Alang. 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 Iya. Alang. Di depan banyak teman-teman. Dari tadi manggilin. Jadi kalau ada orang yang manggil harus harus faham. Oke. Jadi kamu lihat ke depan. Oke. Siap ya. Lihat ke depannya. Itu tengok ke atas. Yang dibilang tengok ke depan, lihat ke depan. Iya, contoh lagi. Siap ya. Lihat ke depan.
Allahu Akbar. Alam. Lihat ke depan. Ke depan. Ke depan. Ke depan alam. Alang. Iya. Ke depan. Siap ya. Oke. Lihat ke depan. Sekarang. Iya, sekarang. Oke, siap. Lihat ke depan. Serius. Serius. Siap ya. Lihat ke depan. Nungguinnya. Iya. Makanya tengok ke depan. Siap ya. Oke. Siap. Lihat ke depan. Iya. Semuanya tepuk tangan dulu untuk si Alang. Wah. Masya Allah. Halo Alang. Halo ke. Apa kabar? Alhamdulillah. Innalillah. Bukan innalillah. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah sehat. Siap. Alang, ini banyak teman-teman dari tadi manggilin, tengok dari belakang. Kakak-kakak, masya Allah. Ini odong-odong, masya Allah. Ini mama-mama, masya Allah. Kakek-kakek. Kak Andi, Kak Andi. Kak Andi, Kak Andi. Kakak lo Alang, iya Kak. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah ulang. Tengok abang-abangnya. Ganteng-ganteng. Masya Allah. Kakaknya. Cantik-cantik. Masya Allah. Jelek-jelek. Kak Andi ganteng apa jelek? Jelek. Ganteng apa jelek? Dengar. Allah Ta'ala ciptakan manusia bi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk yang sempurna ganteng. Tapi kakak jelek. Tak boleh manggil orang dengan panggilan yang buruk. Panggil orang dengan panggilan yang baik. Coba, contoh, panggil temannya, kakaknya dengan panggilan yang baik. Sayang. Bukan gitu, itu kan baik. Enggak. Enggak boleh juga gitu. Itu panggilnya kawan, teman. Siap. Iya, kenalan dulu. Kenalan dulu. Tadi udah. Sekarang gantian kamu. Siap. Kenalan. Kenalkan, nama saya Alang. Siapa namanya? Alang. Nama panjangnya. Iya. Alang. Alang, kalau kenalan yang bagus, gini aja,
Biar Kak Andi yang kenalin kamu sama teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Oke, siap. Baik, ibu-ibu, adik-adik, ini si Alang adalah teman Kak Andi. Kemana-mana Kak Andi jalan-jalan, keliling-keliling, si Alang ini selalu ngawani. Kadang seminggu, kadang 3 hari, kadang 2 minggu ke luar kota. Alang, ya. Orang lagi bicara, didengar, ditengok. Siapa yang ngomong, lihat ke depan. Jangan tengok kanan kiri. Paham? Iya. Maaf. Jangan ulangi lagi. Biar dikenalin. Jadi si Alang ini teman kami. Sering jalan-jalan sama dia. Keliling-keliling keluar kota. Alang. Ya kan? Iya. Kadang keliling masjid, pesantren, sekolah. Iya kan? Iya. Kadang 1 hari, 2 hari. Alang, iya. Jangan nakal, enggak nakal. Serius, Makanya kapan-kapannya. Udah. Kenapa si Alang selalu ke Andi bawa pergi jalan-jalan? Karena ongkosnya gratis. Ongkosnya gratis. Naik pesawat gratis, iya. Kereta api gratis, iya. Naik bus gratis, iya. Makan gratis, iya. Tidur gratis, Masya Allah. Di hotel, enggak. Jadi di mana? Dalam tas. Ya. Pokoknya intinya Kak Andi sama Alang selalu jalan-jalan untuk berkisah sirah buat adik-adik, teman-teman sekalian. Kakak, kita ngapain di sini? Oh, tadi kita udah cerita. Kasih pertanyaan. Oke. Kita mau kasih pertanyaan. Yang bisa jawab angkat tangan, mulut dikunci, setelah ditunjuk baru boleh jawab. Faham? Kita mulai. Pertanyaannya, biar aku yang nanya. Oke, biar Alang yang nanya. Pertanyaannya, opo apa? Opo pertanyaannya. Oke, dengar ya. Enggak. Siap angkat tangan, tetap duduk, mulut dikunci, ditunjuk, baru boleh bicara. Faham? Pertanyaannya, apa nama terang yang mau diikuti oleh Zaid bin Sadid? Terang dodor ke? Iya. Terang dodor? Iya. Kasih pertanyaan, utuh. Jawabannya jangan. Bonus. Bukan bonus, mereka yang mau jawab. Ulang lagi. Biarkan dia aja. Iya. Pertanyaannya. Berapa jumlah pasukan kuda dalam perang Badar? Angkat tangan. Bicara, tak ditunjuk. Siap. Paham? Sini. Kasih jalan. Jangan mentang-mentang dia mau maju ke halang, jangan kasih. Sini bang. Silakan naik ke atas. Tepuk tangan dulu untuk teman kita, Masya Allah. Lihat ke depan. Pegang mic-nya itu. Pegang mic-nya. Siap. Ini kita punya teman yang mau jawab pertanyaan.
kenalan dulu. Oke, kenalan dulu. Kita tanya nama-namanya. Siap, tanya namanya. Siapa nama bapaknya? Bukan nama bapaknya. Oh, iya, coba lagi. Nama mamanya? Bukan namanya. Ini, nama bang ini. Siapa namanya, Tom? Siapa namanya? Sirfa Akil. Panggilannya? Akil. Kelas berapa? 6 Rauda. 6. Kelas 6. Dah. Udah besar mau jadi apa? Tototoy. Bukan Boboiboy, Power Ranger. Bukan Power Ranger, Arang. Oh, Ultraman. Astagfirullah. Udah besar mau jadi apa, Bang? Polisi. Polisi. Polisi bangun atau polisi tidur? Polisi bangun atau polisi tidur? Bangun apa tidur? Bangun. Polisi bangun. Iya. Kenapa? Dia tinggi kali. Kakak kelihatan pendek. Oke, pertanyaannya, berapa jumlah pasukan kuda dalam perang Badar? 2. Berapa jumlah pasukan unta? 70. Kapan terjadi perang Badar? 2 Hijriah. Siapa nama tokoh yang tadi kalian ceritakan? Zaid bin Sabit. Siapa nama ibu dari Zaid bin Sabit? An-Nawar. Tepuk tangan untuk teman kita, Masya Allah. Silakan berdiri ke depan. Berdiri ke depan, turun, berdiri ke depan. Oke, kita lanjut pertanyaan. Ngadap ke depan. Ngadap ke depan ya. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua. Siap. Sebutkan dua tugas Zaid bin Sabit di samping Rasulullah. Dua tugas Zaid bin Sabit bersama Rasulullah. Angkat tangan. Mana? Bisa jawab? Oke, saya ragu, yang penting angkat tangan dulu. Urusan benar salah belakangan, yang penting berani maju. Tepuk tangan dulu dong. Ambil mic. Ini kita tes keberanian sini, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain? Mau jawab ke? Oh ya, mau jawab. Siapa namanya? Ahza kelas berapa? 2. Udah besar mau jadi apa? Naruto. Udah besar mau jadi apa? Tentara. Siap, Gak? Siap. Order. Rat. Hormat. Iya, sampai besok. Dekat. Pertanyaannya, sini dekat. Dekat lagi. Sini lagi. Pertanyaannya, apa tugas Zaid bin Sabit? Apa dua tugas Zaid bin Sabit bersama Rasulullah? 1. Membaca Al-Quran. 2. Hafalan hadis. 3. Oke. Zaid bin Sabit ada dua keahliannya yang dia jago, sehingga Rasulullah mau dekat sama dia. 1. Karena pintar. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Berapa jumlah hafalannya? 17 apa? 17 surah. Benar? Gara-gara pintar sama menghafal Quran, ada dua tugasnya. Yang pertama, ikuti Kandi, jadi translator. Bilang. Iya. Dia nggak bisa. Oh iya. Bilang jadi translator. Kedua,
Menulis. Menulis. Nulis apa? Buku. Bukan buku. Nulis apa? Nulis. Menulis Al-Quran. Menulis Al-Quran. Benar? Tepuk tangan dulu dong Bapak kita. Masya Allah. Udah. Mau ngapain? Bisa ceramah? Enggak. Silakan letak mic-nya lagi ya. Tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah. Baris ke bawah, turun ke bawah. Pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga. Sebutkan anak-anak Rasulullah. Angkat tangan. Sebutkan anak-anak Rasulullah. Angkat tangan. Mana angkat tangan? Tinggi. Mana? Mana angkat tangan? Mana? Mana? Ini. Angkat tangan. Ini sini. Angkat tangan yang tinggi itu gini. Jangan gini. Siap. Sini. Dekat. Udah pernah jumpa Alang belum? Udah. Di mana? Sekolah. Sekolah apa? Sukma. Tadi pagi. Ya. Udah salam Alang belum? Udah. Salam lagi. Ya, Bang. Takut. Oh. Ya udah sini. Tapi tadi berani katanya. Kalian jangan dekat. Ada. Sudah sini. Enggak apa-apa. Nah, kenalan, dekat lagi. Sini lagi. Enggak apa-apa. Alangnya tidur. Alang, hitungan ketiga tidur. 1, 2, 3, tidur. Alang. Notis. Hipnotis. Sini. Beda kan yang sini. Enggak, ya Allah. Udah dari situ. Siapa namanya? Japran kelas berapa? 2. Mau jadi apa? Mau jadi apa udah besar? Sekarang. Jadi apa? Bakaran. Jadi kebakaran. Lagi kebakaran. Apa? Polisi kebakaran. Pemadam kebakaran. Apa? Pemadam kebakaran. Mau jadi apa? Iya, pemadam kebakaran. Itu kerjanya. Jadi mau kamu semua rumah orang terbakar ya? Mau? Iya kak? Enggak, oke. Pertanyaannya, sebutkan 7 anak Rasulullah. Anak Nabi, sebutkan anak-anak Nabi. Apa? Nggak tahu. Tapi tidak, oke. Apa? Sini, biar Kak Andi kasih tahu jawabannya. Iya, tengok sana. Nah, kita nyanyi bareng. Tengok sana. Anak-anak Nabi. Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abasir, Abdullah, Ibrahim, Zainal, Sukayyaudi, Rasul, Fatimah. Ulang. Tengok ke depan. Dan tengok aja ke depan. Tengok ke sana. Nah, jangan kemari ya. Siap. Sekali lagi. 7 anak Rasulullah. Anak-anak Nabi. Ada 7 orang. 3 laki-laki. 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Silakan baris ke depan. Udah sama, Masya Allah dapat hadiah dari Ustadz dan Kak Andi. Wah, apa ya Ustadz? Oh, ada Iqra sama
Al-Quran. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Ustaz, satu lagi Ustaz, cindera mata. Nih, biar keren kayak Kak Andi. Ada pin jelajah berkisah. Kak Andi dan juga si Alang. Iya. Masya Allah, lihat ke depan. Kita foto bareng dulu, siap. Lihat ke depan, 1, 2, 3. Lagi, sini foto lagi. Foto. Enggak, tengok sana. 1, lihat sana, lihat sana. 2, 3. Iya, tepuk tangan buat teman-teman kita. Masya Allah. Silakan duduk. Iya. Silakan duduk. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nanya lagi. Udahlah. Tadi 7 anak Rasulullah. Pertanyaannya, siapa nama mamanya? Siapa nama mamanya? Ada yang tahu? 7 anak Rasulullah. Siapa nama mamanya? Siapa? Ami? Iya. Salah. Salah. Bukan Aminah. Siapa? Iya. Kalau jawabannya cuman Khadijah, jawabannya salah. Siapa? Iya, bukan. Siapa? Siapa ke? Marfu'ah bukan. Enggak ada marfu'ah nama istri Rasulullah. Nyerah. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa, Bu? Ada yang nyebut tadi. Yang pertama Khadijah, yang kedua Maria Al-Qibtiyah. Pertanyaan selanjutnya, yang mana anak Khadijah, yang mana anak Maria? Yang mana anak Khadijah, yang mana anak Maria? 6 anak Khadijah, 1 Maria. Yang mana anak Maria? Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu anaknya Khadijah. Sementara Maria Al-Qibtiyah merupakan ibu dari anak bernama Ibrahim. Masya Allah. Kita masih perlu banyak belajar. Bedanya pelajaran matematika dengan pelajaran agama. Pelajaran matematika SD cuma dipelajari untuk anak SD. Tapi pelajaran agama anak SD, bolehkah mama belajar agama anak SD? Boleh. Kita belajar sejarah tentang tentara bergajah. Hancurkan Ka'bah. Datang burung ababil. Itu ada di buku SD. Pertanyaannya, bolehkah mama belajar itu juga? Kenapa? Karena ilmu agama sampai akhirat. Sementara ilmu dunia, matematika, fisika, itu ada tingkatannya sesuai dengan usia. Tapi kalau ilmu agama, nggak ada batasannya. Paham adik-adik? Udah besar nanti jadi bapak-bapak, udah tua tetap belajar Al-Quran. Alif Bata juga, Al-Fatihah juga dibaca, Yasin juga dibaca, An-Nas juga dibaca. Udah, cukup. Tolong kita pulang. Tapi sebelum pulang, nyanyi dulu. Alang mau nyanyi lagu apa? Kesukaan mama. Mau nyanyi lagu apa? Ku nangis mendayangkan. Jangan, tak boleh lagu mama itu. Ini. Satu. Aku sayang. Tahu lagunya? Bisa nyanyi ya? Kita nyanyi bareng bisa? Siap? Ayo, kita nyanyi bareng. Hitung dulu. Oke,
Kaan dihitung sampai 1000. Hitungnya sampai 3. 3. Siap. 3000. Kan 3000 hitungan 1 sampai 3. Hitungan ketiga kita nyanyi. Oke, siap ya. Oke, siap. Oke, iya. Oke, udah. Oke, udah. Oke. Udah. Oke. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Siap. Kita nyanyi. Oke. Kita hitung dulu. 1, 2. Kaan dia ngitung. 1, 2, 3. Kakak lo nyanyi. Baik. 1, 1. Aku sayang itu. Iya. Lanjut Kak. Oke, lanjut. 2, 2. Juga sayang itu. 2 sayang A. Itu. Itu ke? Iya, Ibu. Itu iya. Itu iya. Suka hati si Alang. Terserah dia. Lanjut. Lanjut. 3, 3 juga sayang itu. 1, 2, 3 sayang itu. Ya Allah. Sayang ibu-ibu. Lagunya benar apa salah? Benar apa salah? Betul. Oke, jangan berdebat. Kita dengar dulu. Kenapa Alang bilang lagunya betul? Bukan aku yang bilang. Tadi Alang yang bilang. Rasulullah. Ada. Gimana? Dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa orang pertama harus cintai? Yang pertama, itu. Terus nanya lagi. Yang kedua, juga itu. Terus yang ketiga, siapa? Sama itu juga. Oh. Yang keempat, baru ayah. Iya, si Alang benar. Rasulullah pernah mengingatkan, sayangi ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Yang keempat, ayahmu. Tepuk tangan untuk si Alang dulu, Masya Allah. Tumben pintar. Iya, berarti ibunya ada 3. Bukan ibunya ada 3. Jadi sayangnya yang harus 3 kali lipat. Karena ibu sudah melahirkan, iya. Menyusui, iya. Ngasih makan, iya. Mandikan, iya. Reteti, iya. Sudet, iya. Mukul, iya. Enggak ya. Apapun yang terjadi, Dek, walaupun bumi terbelah, tetap kalian harus hormat dan sayang sama ibu. Selagi dia tidak menyekutukan Allah, tidak nyuruh ninggalkan Allah. Apapun itu, ikuti kata ibu. Baiklah, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf janjinya tadi 1 jam lebih 15 menit Ustaz. Mohon maaf. Mau lagi? Tahun depan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.